Fungsi mengharap itu apa? Fungsi mengharap kepada Allah itu apa? Fungsi mengharap kepada Allah itu lain dan tidak bukan adalah mendorong seseorang itu untuk beramal, beribadah. Dengan kita mengharap rezeki dari Allah, akhirnya baca surah Waqiah. Tapi baca surah Waqiahnya karena Allah, jangan salah. Dengan kita mengharap surga, akhirnya kita berzikir. Tapi zikirnya adalah untuk Allah. Zikirnya bukan untuk surga, untuk Allah. Harapan kita agar dimasukkan ke dalam surga. Harus benar, niatnya harus benar. Aku niat zikir ini karena Allah, harapan semoga Allah menempatkan aku di dalam surga. Surga itu bukan tujuan berzikir. Surga itu adalah harapan kita. Jadi ar-raja itu adalah harapan, yang mana dengan ar-raja itu akan membangkitkan gairah, akan mendorong amal ibadah atas diri kita. Adapun bermurah raja yang tidak benar, adapun raja yang dusta, yaitu ialah yang menyebabkan seseorang itu semakin berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia berani melakukan maksiat, membuat berani dirinya melakukan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yakhribu man raja'a min umuril akhirati wad dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil amma siwah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalidul awwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syakiril maula wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradihi. Hadirin jamaah sholat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua jamaah sholat fardu maghrib, yang tentunya dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid Jami' Zulfirdaus, ketua, wakil ketuanya, bendahara, sekretarisnya, umumnya kita yang hadir dalam masjid yang kita muliakan ini. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat atas diri kita di akhirat nanti. Harapan kita semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia, amin Allahumma amin. Tidak luput pula puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berharap kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah yang selalu keluar daripada mulut kita,
menjadi sebab bagi kita mendapatkan tempat yang mulia di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam untuk paduka alam panutan kita bersama dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ke-76 Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, bermula harapan ialah sesuatu yang menyertai dia akan amal, dan apabila tidak disertai dengan amal, maka itu adalah angan-angan atau sebuah kebohongan. Sudah menjadi fitrah bagi hidup manusia, tidak akan lepas yang namanya manusia itu akan harapan, baik berharap kepada manusia atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dimaksud pengarang di sini yang disebut dengan raja atau harapan di sini adalah tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan yang benar itu adalah harapan yang disertai dengan amal. Apabila kita berharap tanpa disertai dengan amal, maka itu disebut dengan umniyah atau angan-angan, atau juga disebut dengan kebohongan. Bila kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat tidak harapan kita terhadap rahmat Allah, kita harus menjalankan sesuatu jalan yang menyebabkan datangnya rahmat atas diri kita, maka Allah berikan kepada kita berupa fasilitas amal ibadah. Bila kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, maka mau tidak ingin harapan tersebut harus kita jalankan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dalil bahwasanya harapan itu disertai dengan amal? Dalilnya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, ini harapan kita ya. Harapan kita di dalam beribadah, harapan kita di dalam menjalankan perintah Allah, di samping harapan kita mendapatkan pahala dari Allah, adalah agar kita dipertemukan dengan zat yang kita zikiri selama ini, dengan zat yang kita sujudi selama ini, dengan zat yang kita sembahi selama ini. Kalau kita ingin berharap agar kita dipertemukan dengan zat yang memberikan nikmat atas diri kita, maka hendaklah melakukan amal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadat kita. Harapan kita agar bertemu dengan Allah, harapan kita agar mendapatkan pahala dari Allah, harapan kita agar kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala, bila mana tidak disertai dengan amal, atau di dalam amal kita itu ada menyekutukan Allah, maka itu bukan harapan namanya, tetapi itu disebut dengan sebuah angan-angan
atau dalam bahasa lain disebut dengan kebohongan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang ke-76 ini, beliau menjelaskan kepada kita, kita berharap, tapi berharaplah dengan sebenar-benarnya berharap. Kita berharap kepada Allah, tapi berharaplah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, waqad qila ar-raja'u maqamun syarifun min maqamatil asyrah. Mengharap itu adalah suatu yang mulia. Kita berharap kepada Allah, dengan kita berharap itu adalah merupakan suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita berharap agar Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti kita sudah berada pada posisi yang mulia. Kita berharap agar Allah Ta'ala memberikan ampunan atas diri kita. Harapan yang kita tanamkan di dalam hati berarti kita telah duduk pada tempat yang benar. Kita berharap agar Allah Ta'ala menerima ibadat yang kita lakukan. Harapan yang kita tancapkan di dalam sanubari berarti kita sudah menduduki satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, di mana kita menduduki suatu makam, lalu makam itu disebut dengan makam raja atau harapan tadi, yang jelas kita sudah berada pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap itu sendiri adalah dikatakan maqam yang mulia. Ar-raja itu sendiri adalah kita sudah berada pada posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, berharap bahwa agar Allah memberikan rezeki, berarti harap yang kita tanamkan itu sudah berada pada posisi yang benar. Berharap agar Allah menerima taubat kita, harap yang kita tanamkan itu kita sudah berada pada posisi yang baik. Karena apa? Dengan sebab mengharap itu kita sudah berada pada posisi yang baik. Kenapa dengan sebab kita mengharap itu kita sudah berada pada maqam yang benar? Jawabannya adalah secara tidak langsung kita mengetahui, kita mengakui bahwa diri kita ini adalah lemah. Dengan mengharap secara tidak langsung bahwa diri kita ini mengakui bahwa diri kita ini lemah, tidak berdaya. Kita mengharapkan agar Allah memberikan rezeki atas diri kita secara tidak langsung. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa diri kita ini tidak mampu membuat rezeki, bahwa kita tidak pandai untuk menyampaikan rezeki atas diri kita. Dengan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima taubat kita, bahwa kita menyadari diri kita ini adalah orang yang penuh dosa. Dengan kita berharap agar Allah Ta'ala menyampaikan kita kepada maqam ma'rifatullah, berarti bahwa kita menyadari diri kita ini masih berada pada posisi Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengapa sebabnya dengan berharap itu kita berada pada maqam yang mulia, pada posisi yang benar? Karena dengan mengharap secara tidak langsung kita mengakui bahwa kita ini lemah. Kita mengakui bahwa kita ini fakir, dan juga kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemurah,
kita mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Berarti ketika kita minta rezeki dengan Allah, mengakui bahwa diri kita fakir, dan kita mengakui Allah maha pemurah, dan kita mengakui Allah Ta'ala zat yang maha kuasa. Nah, bila mana kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan bagian akhlak yang mulia yang terpancar pada diri kita. Maka begitu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di dalam kitab Iqazul Imam, Nabi SAW bersabda, beliau tidak lepas membaca istighfar sebanyak 3 kali, dan beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu akhlak yang Rasulullah tambahkan, itu contoh yang Rasulullah munculkan pada umatnya. Secara tidak langsung Rasulullah mengakui bahwa di dalam sholat beliau itu ada yang tidak baik, ada yang tidak benar. Padahal Rasulullah mustahil tidak benar di dalam sholat. Bahwa Rasulullah mustahil hamba yang lupa kepada Allah, tapi Rasulullah mengucapkan istighfar, Rasulullah berzikir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa habis sholat kita berdoa, habis sholat kita berzikir, menanamkan sifat raja harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita raja mengharap kepada Allah, terpancarlah sudah akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesibukan tidak ada, tidak dikejar oleh tuntutan, tidak ada yang menuntut kita untuk tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung meninggalkan tempat sejadah, tempat sujud. Berarti ini adalah orang yang tidak mengharap dengan Allah. Berarti ini orang menganggap ibadatnya sudah diterima oleh Allah. Orang ini tidak mengakui bahwa dirinya itu memiliki dosa. Nanti di dalam hikam berikutnya akan dijelaskan, di antaranya adalah orang yang ibadat itu sangat butuh dengan ampunan Allah. Orang yang ibadat juga adalah sangat butuh dengan maafnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ini lama betul berzikirnya. Imam ini lama betul berzikir. Sepatutnya malu kita dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malu itu Rasulullah menyebutkan adalah sebagian dari iman. Di dalam kitab Tarikhul Khulafa atau di dalam kitab tarikh yang lain, Rasulullah ketika beliau memanjat di atas Ka'bah, lalu beliau itu diterpa angin. Akhirnya jubah yang beliau pakai itu tersingkaplah betis beliau. Beliau turun sembari pucat wajah Rasulullah karena memiliki rasa malu. Lah kalau kita tidak, memang sengaja dibuka-bukakan, celana di atas lutut, celana di atas paha, celana di atas lutut masih mending. Tapi kalau celana di atas paha, dekat paha, itu sudah disebut dengan celana aduhai namanya. Sakit kepala melihat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berzikir kepada Allah habis sholat itu adalah raja harapan. Kita berdoa kepada Allah adalah raja harapan, dan kita menyadari bahwa kita malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita minta kepada Allah, minta dijadikan kita atas alam dunia ini? Tidak pernah.
Pernah kita request kepada Allah, kita minta diciptakan? Tidak pernah. Dan maaf-maaf orang tua kita sekalipun, begitu mereka melakukan hubungan cinta dan mereka tidak mengira bahwa kita yang lahir, berarti menunjukkan kehadiran kita di alam semesta ini adalah atas kudrat dan iradat Allah. Begitu hadir kita di alam dunia ini, kenapa kita tidak menanamkan rasa harap dengan Allah, rasa malu kepada Allah? Maka oleh karena itu, orang yang tidak mengharap Allah, orang yang tidak malu dengan Allah, maka itu disebut dengan orang yang al-kibriya'u billah, sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Habib Al-Idrus Al-Adani beliau mengatakan, kalau kita mau menduduki suatu makam yang paling mulia, yaitu adalah makam baqa, namanya makam baqa, mau tidak ingin kita memerlukan 10 makam yang mesti kita lalui. Termasuk yang 10 makam tersebut itu adalah yang harus kita lalui makam raja namanya. Jamaah, di dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan makam baqa. Makam baqa itu adalah makam yang sangat mulia. Posisi kita berada di makam baqa itu adalah posisi yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menduduki makam baqa itu, mau tidak ingin, kita harus melewati di antara 10 makam tersebut adalah makam raja namanya. Jadi kalau di dalam dunia kepegawaian itu ada namanya PNS, ya Pak ya. Di dalam PNS itu ada eselon yang paling tinggi. Eselon yang paling tinggi itu eselon berapa? Eselon 1. Saya kira kemarin eselon yang paling tinggi itu eselon 10. Rupanya eselon 1. Tentu untuk mencapai makam eselon 1 ini, untuk berada pada posisi eselon 1 ini, satu, harus ikut tes CPNS dulu, ya kan? Setelah berada pada posisi kita menjadi orang PNS, tentu tidak langsung melejit menjadi orang yang berada pada posisi eselon 1. Tentu kita lalui eselon berapakah? Eselon berapa paling rendah? 4. Eselon 4, kemudian eselon 3, kemudian eselon 2, baru sampai kepada eselon 1. Nah, untuk masuk ke tahap eselon 1 ini harus ada eselon yang lain kita tempuh. Di antaranya adalah eselon 3. Nah, kita pun demikian. Untuk memasuki makam baqa ini ada makam posisi yang harus kita tempuhi. Di antaranya adalah makam raja, namanya makam yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa menduduki makam baqa kalau kita tidak menempuhi 10 makam tersebut. Di antara 10 makam itu ada di dalamnya adalah makam raja. Makam baqa itu apa sih? Posisi makam baqa itu sehingga dimuliakan oleh Allah apa? Makam baqa ialah makam yang cukup tinggi yang dimiliki seorang hamba Allah. Makam baqa itu di mana seorang hamba tersebut tidak terdinding daripada Allah begitu dia melihat makhluk, dan begitu juga sebaliknya. Makam baqa itu adalah suatu makam yang ketika dia melihat makhluk tidak terdinding dengan Allah,
dan ketika dia melihat Allah dia tidak terdinding dengan makhluk. Itu maqam Bapak. Begitu saya melihat Bapak, seujung jari pun, seujung kuku pun tidak terhijab saya dengan Allah. Begitu saya asyik berzikir kepada Allah, 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 pun saya ketika melihat makhluk, saya tidak lupa ini adalah makhluk. Itu namanya maqam baqa. Beda dengan posisi kita sekarang ya. Melihat HP aja lupa dengan Allah. Berarti kita belum berada di posisi maqam baqa. Begitu melihat manusia aja lupa dengan Allah, berarti posisi kita belum berada di maqam baqa. Nah, kalau maqam baqa itu adalah maqam yang ketika dia melihat makhluk dia tidak terdinding dengan Allah, begitu dia melihat Allah dia tidak terdinding dengan makhluk. Berbeda dengan maqam fana. Kalau maqam fana itu semata-mata yang dia ingat Allah. Mau Bakar di samping dia, mau Pak Andi, mau istri dia ingat hanya Allah terus. Itu namanya maqam fana. Yang paling hebat itu adalah maqam baqa. Dia bisa menyeimbangi kedudukannya selaku makhluk Allah, ingat kepada Allah, dan dia mampu mengimbangi bahwa dia adalah manusia dan dia tidak lupa berinteraksi dengan manusia. Beda dengan maqam fana. Kalau maqam fana adalah maqam yang dia itu semata-mata ingat kepada Allah, lupa dengan makhluk. Ada orang yang berada pada posisi maqam fana? Ada. Dia tidak sadar lagi dengan dirinya. Akhirnya orang yang berada pada maqam fana ini, sehingga segelintir orang menyebut dia adalah seperti orang gila. Padahal dia fana mahabbah kepada Allah sehingga dia lupa dengan dirinya, maka itu disebut dengan wali jazab. Ada orang macam itu? Ada, tapi kalau untuk sekarang ini mungkin langka, mungkin jarang. Jangan pula nanti Bapak pulang dari sini langsung fana, mandi tidak, makan tidak, jamaah tidak, cinta terus, jangan macam itu. Itu tidak dikatakan sampai macam itu. Jadi posisi maqam yang paling tinggi adalah maqam baqa. Nah, untuk melalui maqam baqa, untuk mendapati maqam baqa itu ada 10 maqam yang harus kita tempuhi. Di antaranya adalah maqam raja namanya. Apa 10 maqam yang harus kita tempuhi itu? 1, taubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua wara. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima fakir. Yang keenam syukur. Yang ketujuh khawf. Yang kedelapan raja. Yang kesembilan tawakal. Yang ke-10 ridha. Bila 10 maqam ini sudah kita dapati, maka kita berada pada posisi menjadi hamba yang baqa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngaku jadi wali kalau tidak pernah taubat. Aku wali nih tapi taubat tidak. Wali tapi berzikir tidak pernah. Wali mana yang halal haram dibantai terus, tidak wara. Wali tapi tidak pernah zuhud hatinya dengan dunia. Ngaku wali dibantai musibah sedikit mengeluh. Ngaku wali tapi sombong. Ngaku wali tidak pernah syukur. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk menduduki maqam baqa itu diantaranya adalah syukur, raja, khauf. Syukur itu ada berapa yang harus kita syukuri? 1, yang harus kita syukuri adalah Allah. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga kedua orang tua. Yang keempat orang
yang sebab orang ini kita dapat nikmat dari Allah. Ada berapa yang harus kita syukuri? 4. Yang pertama adalah Allah dengan mengerjakan taat, selalu mengucapkan alhamdulillah, berzikir, syukur. Sudah paham? Bersyukur kepada Rasulullah diantaranya adalah duduk di majelis ilmu, mencintai sunnah beliau, membaca salawat kepada beliau, bersyukur kepada Rasulullah. Terus bersyukur kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah mendoakan kedua orang tua. Dan yang terakhir, bersyukur kepada sesama makhluk. Dalam hadis dikatakan orang itu tidak dihitung, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang lain yang sebab orang lain dia itu mendapatkan anugerah dari Allah. Contoh beginilah, Pak Andi, maaf kalau ada namanya Pak Andi di sini. Pak Andi dia ini bisa kerja di kantor gubernur honorer disebabkan Pak Andi ini kenal dengan namanya Pak Jaka. Pak Jaka lah yang menyebabkan dia ini dapat lowongan kerja di kantor gubernur. Nah, Pak Andi ini harus berterima kasih kepada Pak Jaka. Begitu Pak Andi gajian, kan nikmat dari Allah tuh. Begitu Pak Andi naik pangkat jadi orang yang PNS, disebabkan Pak Jaka. Pak Andi ini jangan sampai melupakan Pak Jaka. Sebulan sekali belikan rokok Samsu, sebulan sekali ajak traktir minum kopi, sebulan sekali diajak makan. Ini tanda orang yang bersyukur atas orang lain dengan sebab nikmat Allah sampai kepada dirinya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya begitu kita sudah sampai dapat nikmat Allah, begitu sudah menjadi orang PNS, begitu kita sudah berpangkat, dimuliakan orang, diagungkan orang, lupa kepada Pak Jaka. Ada macam itu? Ada. Maka oleh karena itu, di antara lain kita mensyukuri nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah adalah mensyukuri orang yang menyebabkan atas sampainya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Selagi mengalir nikmat Allah atas diri kita, maka selagi itulah kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Jangan kita pakai jasa orang lain tapi kita tidak pernah berterima kasih. Bagaimana di dalam hadis dikatakan, tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah jikalau orang itu tidak berterima kasih kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 10 maqam itu adalah disebut dengan maqam raja. Maka maqam raja ini mau tidak ingin harus kita lalui, harus kita jalani. Wa huwa yab'atsu 'ala al-ijtihad fil 'amal wa imma raja'ul kadhib alladhi yafdiru sahibuhu 'anil 'amal wa yujarru 'anil ma'asi wa zulm wa laysa bihadha ar-raja'u shadiq walakinnahu umniyatun wal iltirab. Adapun bermula raja, yaitu ialah mendorong seseorang itu atas bersungguh-sungguh pada beramal beribadah. Apa fungsi raja itu? Fungsi mengharap itu apa? Fungsi mengharap kepada Allah itu apa? Fungsi mengharap kepada Allah itu lain dan tidak bukan adalah mendorong seseorang itu untuk beramal beribadah. Dengan kita mengharap rezeki dari Allah, akhirnya baca surah Waqiah. Tapi baca surah Waqiahnya karena Allah, jangan salah. Dengan kita mengharap surga, akhirnya kita berzikir. Tapi zikirnya adalah untuk Allah.
Zikirnya bukan untuk surga, untuk Allah. Harapan kita agar dimasukkan ke dalam surga. Harus benar, niatnya harus benar. Aku niat zikir ini karena Allah, harapan semoga Allah menempatkan aku di dalam surga. Surga itu bukan tujuan berzikir. Surga itu adalah harapan kita. Jadi ar-raja itu adalah harapan, yang mana dengan ar-raja itu akan membangkitkan gairah, akan mendorong amal ibadah atas diri kita. Adapun bermurah raja yang tidak benar, adapun raja yang dusta, yaitu ialah yang menyebabkan seseorang itu semakin berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia berani melakukan maksiat, membuat berani dirinya melakukan dosa. Kalau raja macam ini, tak payah lagi aku bertaubat, Allah ta'ala itu maha pengampun. Itu harapan yang tidak benar. Aku tak payah lagi beribadah, kalau surga tempat aku surga, kalau neraka tempat aku neraka, Allah maha tahu. Itu harapan bukan? Harapan. Tapi itu adalah harapan yang tidak benar. Aku tak payah lagi lah berzikir kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala pun tahu, karena Allah Ta'ala pun maha rahmat. Kalau Allah memberi rahmat atas aku, tak payah berzikir pun aku dapat rahmat. Kalau aku mau mati husnul khatimah pun aku mati dalam keadaan husnul khatimah, tergantung Allah. Itu harapan yang tidak benar. Harapan yang benar itu bagaimana? Harapan yang benar itu adalah harapan yang ditancapkan ke dalam hati, yang disertai dengan perbuatan. Bila mana ada harapan bahwa Allah maha pengampun, bahwa Allah Ta'ala maha pemberi rezeki, bahwa Allah maha penyelamat, tapi tidak melakukan amal ibadah, maka itu bukan harapan, kebohongan. Bila dia telah mengharap semodel itu, kebohongan, dia bukan malah mendapatkan ampunan dari Allah, tapi malah mengharapkan dosa. Yang didapatkan adalah dosa. Mungkin jamaah hari ini kita dosa minum khamar tidak memang ya. Mungkin hari ini kita dosa judi tidak memang. Dosa korupsi pun juga tidak. Barangkali diantaranya adalah dosa kita, kata Imam Ibn Wattailah As-Sakandari, kita mengharap kepada Allah bahwa Allah maha pengampun, bahwa Allah adalah maha pemberi rahmat, tapi kita tidak berzikir kepada Allah. Itu adalah bagian daripada dosa, karena kita menempatkan harap itu bukan pada tempatnya. Karena kita menempatkan harapan itu bukan pada tempatnya. Jamaah, kita berharap kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, berharap kita mati dalam keadaan beriman, berharap kita mati dalam keadaan dapat mengucapkan la ilaha illallah, berharap. Bila mana kita berharap, dalam hati kita selalu berharap bahwa kita mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, tapi tidak pernah berzikir la ilaha illallah minimal sehari 30 kali, maka ini bukan harap namanya, malah dia mendapatkan dosa dari Allah disebabkan menempatkan harap itu bukan pada tempatnya. Insya Allah bisa dipahami sampai di sini. Insya Allah bisa dipahami. Mati ingin dapat mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak pernah membaca la ilaha illallah, maka ini bukan harap namanya, tapi ini adalah satu buah kedustaan atas dirinya, dan dia telah mengkhianati, dan dia telah menyalahgunakan tempat harap itu bukan pada tempatnya. Maka orang yang menyalahgunakan harap itu bukan pada tempatnya, maka dia adalah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kita agar dosa kita diampuni oleh Allah, berharap baca istighfar. Mengharap agar dosa diampuni oleh Allah Ta'ala tapi tidak pernah membaca istighfar,
berarti kita telah menyalahgunakan harap itu sendiri. Karena harap itu sendiri adalah bagian daripada tuntutan Allah Ta'ala pada diri kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit lagi. Qala al-Imam al-Ghazali fal-'abdu idza bazza bi zaril iman fi qalbihi wa saqahu bima'i at-ta'ah wa tahhara al-qalbu an shawqil akhlaq ar-ra'idah wa intazara min fadlillahi ta'ala tasbatu ala dhalik ila al-maut wa usil khatimatil maqdiyah ila maghfirah kana intizaruhu raja'an haqiqiyyan. Imam Al-Ghazali berkata, bila mana seorang hamba itu selalu menyemai bibit keimanan di dalam hatinya dengan dia menyiram dengan air-air taat, dan dia bersihkan hatinya itu daripada duri-duri akhlak yang tercela, dan dia mengharapkan fadl Allah, dan dia mengharapkan agar Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, maka harapnya itu adalah harap yang hakiki. Harapnya itu adalah harapan yang nyata. Bila mana kita selalu berzikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah, taubat kepada Allah, dan segala macam diperintah oleh Allah kita jalankan, yang dicegah oleh Allah sekuat mampu kita tinggalkan, lalu kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik, kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah, maka timbul harapan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka itu harapan adalah harapan yang benar, dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan harapan kita. Tapi sebaliknya, bila kita mengharap kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak pernah membaca la ilaha illallah Ta'ala, tidak pernah menghiasi akhlakul karimah pada diri, tidak, maka itu adalah harapan yang dusta, dan jangan salahkan, dan dia akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, harapan kita memang diharapkan agar mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan lupa berakhlakul karimah, siram badan kita ini dengan air taat, dan tanam bibit hati yang benar kepada Allah Ta'ala, dan harapan kita tidak akan sia-sia. Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Intinya adalah harapan yang kita harapkan kepada Allah disertai dengan amal. Bila mana tidak, maka itu adalah sebuah kebohongan, dan itu adalah sebuah angan-angan menyebabkan datangnya dosa atas diri kita. InsyaAllah minggu akan datang akan kita lanjut. Hikmah yang berikutnya adalah maqladul arifin minallah as-sidqa fil ubudiyah wal qiyam bihuquqir rububiyah. Tuntutan orang arif dari Allah Ta'ala adalah benar menjadi seorang hamba dan melakukan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. InsyaAllah minggu akan datang akan kita lanjut. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita dapat bertemu kembali di minggu akan datang. Allah tanamkan harapan yang benar di dalam kalbu kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan juga mudah-mudahan harapan kita, dan sembari kita berdoa kepada Allah, wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta hal minta ridha. Akhir kata dari saya, Allahumma fiqlah wa mintarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.